duduhnya sak kedung Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Wah, bismillah. Ditaruh di sini atau bawang atau apa, terus kemudian dicerot gitu kan metu semuanya. Ini tuh kalau ndak salah namanya itu tulo. Terus ini uang mana ini? Semua baju-baju saya yang mau saya bawa ke tempat majikan baru. Dan sekarang tuh halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya habis pulang belanja ya Mbak Bu Besti. Terus ini saya mengelebok-ngelebokkan belanjaan ke kulkas. Ini ikan sama udang. Jadi ini mau saya pisah dulu sebelum saya masukkan dalam freezer. Wah, ladingnya tidak pedas. Masak Mbak Bu Besti, hari ini saya masak ini gambas. Ini mengarep tak masak, dadak tak lebokkan kulkas lagi. Gini yo, heran saya. Saya mau masak gambas, terus mau masak udang. Ini mumpung udangnya masih fresh ya toh. Jadi ada manis-manisnya gitu kayak saya. Bismillah. Wah. Weh, ceblok. Ini tak bagi 3 ya Mbak Bu Besti, karena buat 3 masakan ya toh. Udah kayak gini, tidak adil ya. Iya, namanya juga manusia, yang maha adil itu Allah. Wes. Wajannya ini tidak ganti belas sejak saya datang sampai sekarang. Ganti pisan deng. Bismillah. Wah, kebanyakan. Bismillah.
duduhnya sak kedung Mbak Besti. Bismillah. Wih, bledos. Bismillah. Bismillah. Garamnya banyak. Ndang diublek Mbak Besti biar tidak keasinan ya toh. Ini tak campuri kulit tahu ya. Weh, numplek saja. Bismillah. Oke Mbak Besti, sekarang saya harus membersihkan ini lemari bawah tangga ya toh, ya gudang kecil katakanlah seperti itu. Jadi ini tidak pernah tersentuh karena sama Pak Bos tidak boleh. Jadi sekarang saya diperbolehkan untuk membersihkan ini. Ini saya sudah menyepakkan kantong kreseknya ya toh. Ini pertama-tama sandalnya tak buang. Ini tuh sandalnya embuh saya tidak tahu. Terus koran-koran ini disuruh menyinggahkan. Kalau yang seperti ini suruh buang, ini tidak tahu. Mbak Besti, oh ini manis sekali. Nah ternyata itu ada wajan Mbak Besti di sini baru. Tidak kepake, tidak konangan. Pak Bos iya menengahi loh. Oh kecil Mbak Besti. Ini nggak ngoseng-ngoseng ya numplak semua. Tuh bisa buat goreng endok ini. Ya lumayan saja nih ya Mbak Besti. Alah sudah mau pindah baru konangan. Dilebokkan lagi. Oh ini teko listrik, tapi saya tidak tahu ini masih kena atau tidak. Tak letakkan di sini saja, nanti biar Pak Bos yang ngecek. Oh saya mau menyisihkan ini Mbak Besti, ini tuh alkohol ya. Wah, bismillah. Ini senternya sih Mbak ya Mbak Bu Besti. Dulu tuh kan beliau kalau tidur sendiri di kamar sini, nggak sekamar sama saya dulu waktu beliau itu masih belum jatuh itu. Beliau tidur sendiri, terus kalau malam seumpamanya mau bangun minum atau mau bangun pipis itu beliau pakai senter ini karena lampunya kan dimatikan semua jadi tidak ketara. Ini senternya ini masih bisa digunakan cuman baterainya habis. Ini tak sisihkan BE nanti kalau Pak Bos butuh ya toh.
Mbak Besti, saya nemu ini. Terus di dalamnya itu ada ini Mbak Besti. Ini tuh kalau ndak salah namanya itu tulo. Kalau ndak salah ya. Ini tuh rumahnya orang suku kayak gitu. Terus kemudian ini tuh rumah tapi di dalamnya itu ada rumah lagi. Jadi ini tuh kayak desa tapi berbentuk rumah gitu loh. Jadi di dalamnya ini tuh ada beberapa kakak, ratusan. Dalamnya kayak gini Mbak Besti. Tuh, dalamnya tuh kayak gini. Ini tuh isinya ya rumah-rumah orang-orang kayak gitu. Tuh, kayak gini di dalamnya sini. Dulu Simbah itu pernah bercerita kalau rumahnya orang suku sukunya Simbah itu. Geciaren, suku Gecia gitu. Itu tuh rumahnya gede. Saya pikir Simbah itu tuh kayak sekedar membual gitu loh, bercerita dongeng. Ternyata beneran. Tuh, ada rumahnya segede gini. Jadi orangnya ini Mbak Besti, ini orangnya kecil kayak gini, ini orangnya kecil, rumahnya segede gini, dan di dalam rumah ini tuh masih ada rumah lagi. Jadi ini tuh kayak semacam desa tapi dijadikan satu bangunan seperti ini. Ini kata Pak Bos, dulu itu kan terjadi perang kayak gitu loh. Jadi ini tuh kayak ya semacam benteng gitu, bisa buat berlindung. Noh. Di Indonesia juga ada kalau nggak salah di Singkawang atau di mana gitu. Ini sembari resek-resek sembari mendelok-delok ya Mbak Besti. Deloken ning Cina Mbak Besti munggah gunung ya eneng liftnya itu loh. Munggah gunung itu ada liftnya, delok lah. Tuh, ini tuh tebing-tebing ya, tebing-tebing. Terus ini naiknya sini pakai lift tuh. Tuh. Tidak susah-susah, tidak perlu rekoso gitu, langsung tekan dhuwur. Tuh. Ancen Cinais pembangunan tidak umum tenan. Pak Bos, Simbah, ini cucunya, ini cicitnya, ini cucu menantu, ini cicitnya, ini menantunya. Delok lah Mbak Besti, ngene iki Pak Bos ki sembarang duwe sebenarnya. Tapi ya cengeng di gudang kayak gini. Lah delok lah. Ini prayo nganu buat meres jeruk nipis gitu, ditaruh di sini atau bawang atau apa terus kemudian dicerot gitu kan metu semuanya di sini ya toh. Lah ngene iki mek nganggur di bawah tangga. Lah piye Mbak Besti, saya yo tidak berani kan, tidak diperbolehkan sama Pak Bos. Iki nggih meres jeruk gini mak cerot gitu. Iya kan? Terus nanti airnya metunya di bawahnya sini. Halah, delok lah masih baru no. Segele utuh nih Mbak Besti. Ini ki sama Pak Bos tidak diperbolehkan, kon ngejarkan saja, yo tak jarkan saja. Terus bosong anu konangan punya semuanya. Andekno dulu tuh bingung. Uang Taiwan. Terus ini uang mana? Berbagai mata uang asing, ini uang Taiwan juga. Ini Amerika. Terus ini uang mana ini? Ini koin-koin gitu, tidak ketara. United States. Oh, Amerika. Saya ceplok. Mau ke toko Indo Mbak Bu Besti. Belum selesai saya tadi beres-beresnya. Tapi buru-buru ke toko Indo soalnya setelah tutup nanti saya mau ngambil kardus untuk paketan ke Indonesia ya.
Soalnya waktu saya di tempatnya Pak Bos sudah tinggal menghitung hari, detik demi detik. Wah, pasarnya udah kukut Mbak Besti. Ya iyalah, jam berapa sekarang? Sudah diganti parkiran mobil. Jadi ini tuh sebenarnya ya jalan, batasnya ini. Tapi kadang-kadang orang-orang itu ya lewati batas betulannya. Alhamdulillah belum tutup. Cece mau ambil kardus. Kardus apa, jumbo ya? Iya, jumbo. Nako pili mo yan. Nako izin sunpay lang. Oh, izin sunpay lah. Nako sa pera, isa na nako. Ah, oke. Nako kaya. Ini tidak dapat gratisan Kak Ce? Tidak dapat bonus apa gitu? Hah? Sincameo bonus. Sudah Mbak Besti, ternyata tidak dapat gratisan, cuma kardus tok sitok tir gini. Kalau dulu itu seeleng saya itu dapat gratis kardus kecil, terus kayak dapat pen gitu, atau dapat piring, atau dapat apa gitu. Dan masa kardus tok nyel, jan. Tapi ya wes lah. Ini saja paling yo masih gelondang, paling lo ya. Saya habis buang sampah Mbak Bu Besti. Saya sudah selesai beres-beres lemari bawah tangganya. Tidak saya videokan karena nanti kalau divideokan tidak endang barbar. Jadi ya cukup saya menduduhkan ke kalian cuplikan depannya isinya itu kayak gitu. Tapi tadi itu ya tinggal mengelebok-ngelebokkan semuanya sih. Karena kan sudah saya keluarkan semua, sudah saya pilah satu-satu. Yang bikin lama itu saya memilah satu-satu, mendeloi ini barang penting atau tidak, ini dibuang atau tidak, ini masih good atau tidak, kayak gitu. Yang bikin lama itu seperti itu. Terus lemari bawah tangganya Pak Bos itu debune jan kena ngimatun Mbak Bu Besti. Kena ngimatun, kena ngegejek. Gejek itu tuh kayak misal gini loh Mbak Besti. Gejek itu tuh kayu panjangnya sekitar 1 meter lebih dikit, 1,2 meter atau 1,3 meter, ya segini lah, segini orang dewasa kayak gitu, segini. Terus bentukannya itu yang atas itu agak besar, terus yang ujungnya ini lancip. Terus ini cara kegunaannya itu adalah diencepkan ke tanah jelek kayak gitu. Terus kemudian kan tanahnya bolong ya toh, bolong gitu mak. Jelek itu kan bolong. Nah itu dikasih biji kedelai atau biji jagung atau biji kacang, pokoknya biji-bijian kayak gitu. Terus kemudian itu tilak bolongannya itu yang sudah dimasukin benih itu tadi, itu diuruki sama tanah yang subur. Kayak biasanya itu orang-orang itu ngambilnya dari tanah yang pasir yang ada di pinggir kali gitu loh, yang biasanya kan kali itu mengeluarkan pasir. Kalau di daerah saya namanya pasir kali itu namanya lebo. Nah itu buat nguruki, itu nanti tukul. Jadi itunya apa, delenya atau jagungnya atau kacangnya itu nanti tumbuh. Jadi gejek itu adalah jelek. Kegiatan mengelebokkan itu apa, benih-benih kacang-kacangan itu tadi, itu namanya gejek. Kayak gitu. Kalau seumpamanya nanam jagung namanya gejek jagung. Kalau nanam kedelai namanya gejek delai. Kayak gitu. Itu di tempat saya. Pengetahuan baru ya Mbak Bu Besti. Jadi saking tebelnya itu tuh kena gejek Mbak Bu Besti. Karena kan ya itu temboknya Pak Bos itu tuh tembok rumah lama. Akhirnya itu
leponannya itu tuh podo brodol gitu loh Mbak Bu Besti, ambiar semua jatuh ke bawah-bawah, makanya debunya itu banyak sekali. Terus saya bersihkan kan, saya sapu sampai entek itu debunya itu mobal ke rambut saya, ke badan-badan, semuanya debunan. Jadi ini tadi setelah selesai saya buang sampah sembarang dengah, saya langsung mandi keramas Mbak Bu Besti. Kalau tidak rambut saya ini dembreng di sini. Wedi. Makanya sekarang rambut saya itu mengembang kayak sapu ijo. Jadi setiap kali saya habis keramas, mengeringkan rambut, pasti rambut saya jebuk kayak gini. Kayak gini ya tuh. Kayak Mbak Kun. Terus saya mau cerita lagi. Jadi hari ini tuh agensi saya habis ngambil kardus dari toko Indo tadi. Itu tuh agensi saya datang ke sini buat minta tanda tangan. Jadi per hari ini hubungan kerja antara saya dan Pak Bos itu sudah putus. Jadi hari ini tuh agensi datang ke sini untuk minta tanda tangan surat putus kontrak. Jadi hubungan antara pekerja dan majikan sudah selesai per hari ini. Tapi saya nggak dijemput hari ini juga. Masih dikasih beberapa hari waktunya. Karena saya belum bar itu packingnya Mbak Bu Besti, belum ngelebok-ngelebok nih sembarang dingah karena tidak kober. Ya toh, setiap hari itu dari pagi sampai malam itu tuh ada aja kerjaannya. Itu kon resik-resik sembarang, kon ngumbai sembarang, kon nyaponi sampai leng semut pun disuruh nyuci, disuruh nguras. Terus kemudian satu lagi yang gong Mbak Bu Besti, kemarin kan saya habis packing koper ya toh, sudah tak lebok-lebokkan semua baju-baju saya yang mau saya bawa ke tempat majikan baru. Dan sekarang tuh dibongkar Mbak Bu Besti sama Pak Bos, suruh bongkar. Diudal lagi itu gombalan-gombalan saya yang sudah saya packing rapi kemarin. Bayang noi piye perasaanku nih. Kemarin itu saya packing itu sedino blek Mbak Besti. Dilebokne, ditokne, dilebokne, ditokne, dilebokne, ditokne. Biar apa? Biar muat. Saya cari cara biar muat semuanya, biar bisa masuk semuanya, tidak dedel-dedel. Tapi begitu enaknya Pak Bos itu ngongkon nyuruh bongkar kayak gitu. Jajal bayang no perasaanmu. Setiap hari saya itu bersih-bersih, tidak punya waktu untuk packing. Sekalinya ada waktu setelah selesai packing, kon bongkar nih. Jajal bayang no. Dulu lah Mbak Besti. Tuh. Itu yang sudah saya packing, sudah saya vakum, diodal. Sana juga sama, itu diodal tuh. Semuanya. Tuh, koper yang kemarin sudah tertata rapi, saiki koyo ngene iki lho. Deloken. Karena kondisi koper saya yang seperti itu, jadi videonya sampai di sini dulu ya Mbak Bu Besti. Saya mau packing lagi, mumpung Pak Bos tidak di rumah. Jan majikanku ki. Jajal bayangno piye perasaanku. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain online. Tinggal menghitung hari saya tinggal di sini. Ya sebenarnya saya demen-demen saja Mbak Bu Besti disuruh bersih-bersih. Karena apa? Karena kalau saya nggak ngerjain apa-apa, karena kalau saya itu cuman diem saja. Kan dulu itu saya walaupun nggak ngerjain bersih-bersih, nggak ngerjain apa-apa, saya kan jaga Simbah 24 jam ya. Sekarang kan Simbah udah nggak ada. Jadi kalau saya nggak disuruh kerja kayak bersih-bersih atau apa kayak gitu, serasa kayak numpang hidup di rumah majikan ya kan. Malah nggak enak. Kalau bersih-bersih itu kan berarti kita masih kerja di sini kayak gitu. Jadi walaupun kita makan, tidur, minum di sini itu nggak ada perasaan tidak enak kayak gitu. Jadi ya wis toh, pokoknya diambil sisi positifnya kayak gitu ya. Tetap bisa tertawa cengengesan Mbak Besti. Yang penting besok gajian full kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua dimanapun berada diberikan keberkahan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.